akan cari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Mendagri kami minta untuk memberikan penjelasan kronologis berbasis dengan dokumen-dokumen yang dimiliki, yang ditemukan, baik dalam bentuk ada yang dari pemerintah Provinsi Aceh juga, kemudian ada yang dimiliki oleh Setnek, dokumen di Setnek, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti kami minta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara detail. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya. Bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika 4 pulau ini, ya, bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, ya, dalam tanda kutip, ya, memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara maupun juga masyarakat Aceh untuk memahami bahwa proses yang terjadi, dinamika yang terjadi, nanti akan diberikan penjelasan oleh Bapak Mendagri supaya kita paham itu persoalannya. Ya, jadi kami harapkan dinamika ini segera bisa kita akhiri supaya kita kembali bersatu, ya, baik masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Aceh yang kita semua tahu, ya, bahwa kedua provinsi ini berdekatan, kedua provinsi ini saling bersaudara, kedua provinsi ini kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain. Jadi jangan karena adanya dinamika terhadap 4 pulau ini, ya, berkembang isunya kemana-mana yang kontraproduktif. Saya kira itu yang dapat kami berikan penjelasan dari pemerintah. Untuk selebihnya kami mohon berkenan Bapak Mendagri memberikan penjelasan kronologis berkenaan dengan 4 pulau tersebut. Terima kasih, kami persilakan Bapak Mendagri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja menjelaskan mengenai masalah status 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil dan tadi di Kabupaten Talon Tengah, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek. Mungkin yang menjadi isu awal adalah adanya keputusan Mendagri tentang kode wilayah dan administrasi pulau-pulau. Nah, ini Bapak sekalian, Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memberikan tugas atau mandat kepada Mendagri di pasal 401 tentang penegasan batas cakupan wilayah luas satu daerah
ditetapkan dengan peraturan Mendagri. Kemudian untuk penegasan batas termasuk cakupan wilayah yang luas dilakukan berdasarkan perhitungan teknis dua lembaga yang memiliki informasi geospasial, ini namanya BIG. Kemudian setelah itu dibuatlah peraturan Mendagri pada tahun 2021, 13 Desember 2021 tentang tata cara pengkodean administrasi wilayah dan pulau-pulau. Sehingga akhirnya ini selain berguna untuk administrasi pemerintahan, pembentukan tata ruang, batas wilayah itu sangat penting. Kemudian juga untuk penyusunan APBD dan isu-isu lain yang harus diselesaikan, perhitungan APBN, DAU, DAK, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga memiliki kepentingan eksternal, yaitu kita mendaftarkan atau menyampaikan tentang kondisi rupa bumi dan pulau-pulau se-Indonesia. Ini penting bagi kita supaya kita sudah kita sampaikan dan daftarkan, otomatis kita sudah melakukan klaim kepada dunia. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang lain yang melakukan klaim, kita sudah mendaftarkan duluan. Kemudian masalah pemutahiran kode itu sangat penting, di samping administrasi wilayah dan eksternal. Juga kita tahu bahwa dinamika kita sebagai negara kepulauan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Ada nanti pulau itu tidak selalu kontak sama dari tahun ke tahun. Ada pulau-pulau yang bertambah misalnya, atau ada pulau-pulau yang tenggelam. Itu perlu kita atur juga. Seperti mungkin bisa sampaikan di slide berikut. Kita punya misalnya 38 provinsi saat ini, 34 menjadi 38 itu perubahan. Kabupaten juga berubah, kemudian kota, kecamatan, khusus pulau, tapi yang paling bawah 2022 ada 16.372, kemudian ada pulau-pulau baru, kemudian di tahun 2022 ada 17.000 lebih. Sekarang yang tercatat kita ada 17.390. Ini kan kalau diberikan kode dan kemudian administrasi wilayahnya sekaligus sudah sampaikan kepada United Nations. Itu ada bagian khusus di UN itu. Namanya United Nations Conference on Standardization of Geographical Name, atau namanya UNCSGN. Nah, jadi CAP ini yang halaman 5, CAP Mendagri yang tahun 2005 bulan April 2005, ini sebetulnya merupakan reproduksi atau pengulangan dari tahun 22, yaitu ada 9 November dan 14 Februari. 14 Februari kemudian diperbaiki 9 November karena adanya pemekaran wilayah di Papua. Ya, seperti Papua Barat, pulaunya otomatis berubah, ada yang masuk Papua Barat, ada masuk Papua Barat Daya. Nah, itu pentingnya untuk pengkodean dalam administrasi wilayah tersebut. Nah, kita kembali kepada CAP nomor, saya ulangi lagi langsung saja, yang 25 April yang dipermasalahkan di tahun 25. Itu isinya bukan hanya 4 pulau yang ada di Aceh Sengkil tadi, 4 pulau, tapi di seluruh Indonesia yang jumlahnya 17.000 lebih. Itu sebagaimana kulit CAP-nya, CAP Mendagri-nya, itu jumlahnya sampai kami ya gambar halaman 7. Itu contohnya misalnya dari Aceh sampai dengan Papua, jumlahnya itu lebih kurang sampai halaman terakhir itu jumlahnya 4.428 halaman. Jadi CAP Mendagri-nya 2 halaman, lampirannya 4.428 halaman. Seluruh Indonesia 17.000 lebih pulau. Kira-kira demikian. Namun kemudian di dalam CAP itu 4 pulau yang sekarang kita polemika itu masuk dalam cakupan wilayah Sumatera Utara. Kenapa demikian? Karena ada beberapa rapat pada sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, sekali lagi CAP ini mengulangi CAP di tahun 2022, yaitu adanya rapat tentang
antar instansi. Di kita ada namanya tim pembakuan rupa bumi, di antaranya Kemendagri menurut aturan sebagai lead agency. Kemudian ada di situ ada Badan Informasi Geospasial, ada LAPAN, kemudian ada BRIN, LIPI dulu. Kemudian juga ada Kementerian KKP, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Pusat Hidros TNI Angkatan Laut, kemudian juga ada yang dari kementerian yang lain, ditambah lagi dengan dari pemerintah daerah. Itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017 ya dalam sekali, yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini menganggap 4 wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara. Dasarnya adalah di tahun 2009, di tahun 2008 pernah melakukan verifikasi pulau-pulau, diantaranya seluruh Indonesia, diantaranya di Aceh, untuk Aceh dan juga untuk Sumatera Utara. Dan di tahun 2008, di tahun 2008 itu Sumatera 4 pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah provinsi dari seluruh Aceh yang dimasukkan. Ada namanya, tapi koordinatnya ada di gugusan Pulau Banyak. Kalau mungkin bisa digambarkan, ya ini dia. Jadi kita lihat bahwa ya, kita lihat di dalam peta ini saja, kami sediakan dari belakang. Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh itu tidak memasukkan 4 pulau yang ada sekarang kita permasalahkan, itu tidak masuk dalam kabupaten provinsi Aceh, tapi adanya di gugusan Pulau Banyak yang lebih kurang 70 km dari 4 pulau yang ada sekarang ini. Nah, sementara surat dari Gubernur Aceh Dudung Sumut itu memasukkan ke dalam 4 ini masuk dalam tahapan tengah. Ini suratnya, ini 28 ya, dan 2009. Nah kemudian di tahun 2009 juga pernah, sekali lagi di tahun 2017 pernah kemudian dari provinsi Aceh, sekali lagi pemerintah daerah Aceh mengirimkan surat ke keberatan dan masuk untuk 4 pulau ini masuk ke pemerintah provinsi Aceh, Kabupaten Singkil, tapi tanpa koordinat. Koordinatnya salah tuh. Nah dengan dasar itulah kemudian di tahun 2017 itu dia dimasukkan dalam cakupan Sumatera Utara. Di tahun 2022 ketika diterbitkan Kemendagri yang pertama, Badan Informasi Geospasial pun masuk dalam cakupan tahapan tengah. Berdasarkan tadi surat 2 tadi, Sumatera Utara dan Sumut. Meskipun ada beberapa koreksi, tapi memang data pendukungnya tidak kuat. Artinya fotokopi dan lain-lain. Nah di tahun 2022 ini dengan adanya Kemendagri tentang pemasukan wilayah tanam itu, cakupan wilayah 4 pulau itu dalam Kalimantan Tengah, waktu itu gubernurnya Aceh Pak Novai, kemudian gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi keberatan dengan mengajukan data historis dan juga dokumen-dokumen. Salah satu dokumen yang sangat penting adalah dokumen tentang kesepakatan antara gubernur Aceh saat itu Pak Edi Aceh, tadi itu keberatannya 2022. Yang diberikan adalah surat, salah satunya dokumen surat kesepakatan 2 gubernur di tahun 1992 yang disaksikan oleh Menteri saat itu Pak Rudi. Ini suratnya ditandatangani Bapak Gubernur Aceh dan itu Pak Ibrahim Hasan. Sementara dari Sumatera Utara Pak Raja Idan Sregar. Nah ini dokumen fakta ya, kesepakatan bersama 1992 yang intinya
untuk batas wilayah di poin nomor 3, batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh, itu Provinsi Aceh dan Tapanuli Tengah. Saat itu Aceh belum singkir, belum ada, belum mekar nih. Itu mengacu kepada Staklat nomor 604, 68 dan peta topografi TNI AD 698. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak, Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang termasuk dalam tim pembuatan ini sama-sama mencari dokumen ini karena dokumen ini bagi kita kritikal, penting. Itu berupa kesepakatan 2 gubernur yang disaksikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Nurdin. Tapi sampai dengan tahun 2004 sampai dengan bulan April 2025 surat aslinya itu tidak ketemu. Sehingga demikian kita berusaha terus mencari. Oleh karena pada bulan April 2025 cakupannya masih tetap dalam cakupan Sumatera Utara. Sambil kita mencari. Dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu, karena logika kita kalau ditandatangani oleh 3 L2 dan disaksikan D1, harusnya 3-tiganya ada bertinggalnya asetnya. Kita berpikir tahun 92, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Sumatera Aceh juga tidak menemukan aslinya, kami juga tidak menemukan aslinya. Namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen, Pak Komisi, didampingi Pak Dirjen Agri, Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut dan yang disaksikan Pak Dirjen tidak ketemu. Tapi yang ketemu adalah CAP, keputusan kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu CAP Mendagri nomor 111 tahun 1962. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran saya lagi ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning, lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan ada buat berita acara, dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus dokumentasikan, dan mereka yang menemukan bisa jadi saksi. Bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di hasil. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan, mengendorse bahwa kesepakatan antara 2 gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Nah, ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu, dalam CAP Mendagri maupun kesepakatan itu. Dalam kesepakatan 2 gubernur tersebut disampaikan batas wilayah. Ada 4 poin batas wilayah. Kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan 2 gubernur yang tadi. Di poin yang nomor 3 disebutkan ya, dia mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu memperdomani kedua belah pihak disaksikan dari negeri memperdomani peta topografi TNI AD
1978. Nah, kita cari dan buka petanya mana? Dan petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1908. Kalau kita melihat situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya. Yang menarik, kalau di lautnya ada garis sendiri, titik, kalau dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mantir Besar, Gadang, Mantir Kecil, Ketek, kemudian yang kita Pulau Lipan yang paling putih itu paling besar, paling pulau panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, coba lihat petanya yang kita zoom. Nah, ini peta aslinya yang menjadi lampiran kesepakatan antara dua gubernur. Yang sebelah kiri. Kalau gini nggak begitu terlihat. Kemudian di dalam Kemendagri juga disebutkan. Nah, kita sudah zoom di sebelah kanan, kita sangat terlihat jelas. Jadi Singkil waktu itu masih kecamatan Singkil. Tahun itu nggak sudah jadi kabupaten. Itu yang warna merah itu kami yang melingkari untuk supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, di situ terlihat ada titik-titik, ada pulau 1, 2, 3, 4 di lautnya. 4 pulau itu di luar titik-titik batasnya Sumatera Utara. Artinya saat itu kesepakatan 4 pulau ini adalah masuk di wilayahnya Kabupaten Aceh Singkil. Belum Kabupaten Singkil masuk provinsi selagi pemerintah Aceh yang sekarang. Nah, kira-kira dengan dasar ini maka kami mengajukan 4 syarat. Yang pertama, sebaiknya untuk Gubernur Aceh dan Utara mendasarkan data-data yang ada, lebih baik disarankan melakukan kesepakatan kembali khusus pada pulau ini supaya tidak jadi polemik dan jadi kejelasan di masa mendatang. Kemudian ketika beliau berdua sudah bersepakat sebagai kepala pemerintahan dua daerah ini, maka Mendagri akan melakukan revisi Kemendagri nomor 300 dan seterusnya. Kami masukkan 4 pulau itu ke dalam cakupan Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang ketiga, kami menyarankan nanti DIG agar melakukan revisi Gaseter Republik Indonesia. Gaseter itu yang berisi tentang pulau-pulau. Di mana cakupan 4 pulau ini masuk dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang terakhir nanti DIG, Badan Informasi Geososial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization atau UNCSGN, sehingga demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambang-tambang historis, ada keberadaan jejak dari keluarga Aceh Singkil lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan mendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Nah, inilah kesepakatan yang tadi sudah ditandatangani. Ya, ini sama saja merevisi kesepakatan 1992. Saksinya ditambah lagi, bukan hanya Mendagri dan Menseknek, tapi lebih spesifik, yaitu mengenai masalah 4 pulau. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.